Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 4 semuanya. Masih tetap semangat belajarnya? Semangat. Ya, semangat dong, semangat itu. Coba suaranya mana Rijik? Semangat. Ya. Hari ini belajar tentang tematik tema 6, subtema 1 di SD Teluk Ambulu 2. Nah, di sini kita belajar tentang SBDP, macam-macam tempo lagu, di IPA-nya tentang siklus hidup tumbuhan dan hewan. Di samping kanan ada gambar apa? Gambar apa? Kacang ya, kacang. Kacang hijau. Ya, gambar kacang hijau melakukan daur hidup yang berawal dari bijinya, kemudian tumbuh menjadi kecambah, kemudian tumbuh menjadi kacang hijau dewasa, dan kacang hijaunya berbunga ya. Sekarang selanjutnya adalah siklus hidup hewan. Apa itu siklus hidup hewan? Yaitu proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kelahiran dari perut induk atau menetas dari telur dan berakhir ketika hewan tersebut mati. Nah, siklus hidup hewan itu dibagi menjadi dua. Siklus hidup hewan dengan metamorfosis dan siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Dibagi menjadi dua. Yang pertama apa? Siklus hidup hewan Metamorfosis. dengan metamorfosis dan siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Apa itu siklus hidup hewan tanpa metamorfosis? Yaitu hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk. Maksudnya itu adalah misalnya, contohnya apa? Belalang. Nah, pada setiap tahapan metamorfosisnya, pada setiap tahapan siklusnya itu, dia tidak berubah bentuk. Tetap sama seperti induknya. Ya. Anaknya bentuk ukuran fisiknya sama seperti induknya. Ya. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, ada apa contohnya apa saja? Hewan apa saja? Pertama apa? Contoh hidup hewan tanpa metamorfosis. Contohnya apa? Ya, sapi. Terus apa lagi? Kucing, betul. Penyu. Ya, ini adalah contoh hewan yang melakukan siklus tanpa metamorfosis. Maksudnya di sini adalah hewan itu hanya tumbuh saja, pada setiap siklusnya itu tidak ada perubahan fisiknya. Artinya hewan ini ya pada tahapan anaknya ya, anak sapi itu bentuknya sama seperti sapi dewasa. Ya, anak sapi sama nggak dengan sapi dewasa bentuknya? Anak sapi sama nggak dengan sapi dewasa? Nggak kedengaran Bapak? Sama nggak? Sama ya, ya. Anak sapi itu bentuknya sama dengan sapi dewasa. Nah, makanya di sini hewan tersebut disebutnya siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Ya. Lain halnya dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu anaknya itu dia apa? Tahap-tahapannya itu pertama telur, terus ulat. Ulat sama nggak dengan kupu-kupu? Ulat sama nggak dengan kupu-kupu?
Beda. Beda ya. Pada setiap tahapan siklusnya itu berbeda dengan induknya. Makanya disebut metamorfosis. Kupu-kupu itu bermetamorfosis sempurna ya. Bentuk tubuhnya itu tidak sama dengan induknya, dengan kupu-kupu dewasa gitu ya. Kalau misalkan tanpa metamorfosis mah hanya tumbuh saja, tidak melakukan perubahan bentuk. Kalau metamorfosis itu tumbuh dan ada perubahan bentuk tubuhnya pada setiap tahapan siklusnya. Paham? Paham nggak? Coba kamu baca contoh siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Sapi, terus apa lagi? Sapi. Kucing. Penyu. Ya. Penyu. Penyu berawal dari mana? Dari telur. Ya, baca penyu dari telur. Terus Anak penyu. bayi penyu. Terus Anak penyu. anak penyu. Ya, penyu dewasa ya. Ya. Tanpa metamorfosis, hewan yang melakukan tahapan tanpa metamorfosis. Coba sebutkan yang ada di gambar ini apa saja? Onta. Kelinci. Ya, di sini adalah siklus hidup hewan tanpa metamorfosis. Artinya di sini hanya tumbuh saja hewan tersebut dari mulai anaknya. Ya, tidak ada perubahan bentuk tubuhnya pada setiap tahapan siklusnya. Di sini ada harimau. Anak harimau itu sama ya, bentuknya dengan harimau dewasa. Anak kelinci sama dengan induk kelinci. Anak ayam sama dengan induk ayam. Anak kambing sama dengan induk kambing. Artinya hewan tersebut hanya melakukan tumbuh saja, tidak melakukan atau tidak ada perubahan bentuk tubuhnya, bentuk fisiknya. Contoh lain ayam di sini. Dari telur ayam, terus kura-kura juga sama, termasuk salah satu contoh hewan tanpa metamorfosis. Ingat di sini. Di sini ada telur, terus anak penyu. Ya, penyu dewasa, anak penyu dengan penyu dewasa itu sama bentuknya. Makanya disebutnya tanpa metamorfosis. Nah, yang kedua, siklus hidup hewan dengan metamorfosis. Silakan dibaca artinya. Telur lahir dengan bentuk berbeda dari induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahapan hingga dewasa. Ya, di sini siklus hidup hewan dengan metamorfosis, terlahir dengan bentuk berbeda dari induknya. Nah, contohnya tadi apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu itu pertama dia telur, terus ulet. Nah, ulet itu kan berbeda dengan induknya apa? Dengan kupu-kupunya ya. Kalau sudah dewasa jadi kupu-kupu, berbeda. Makanya itu metamorfosis sempurna namanya. Contoh kupu-kupu, apalagi hewan yang bermetamorfosis sempurna. Lalat, terus apalagi? Nyamuk, terus? Katak. Coba sebutin tahapan metamorfosis pada kupu-kupu. Tahapannya apa saja? Pertama telur, kedua apa? Ya. Coba sebutkan tahapan metamorfosis pada nyamuk. Awalnya dari mana? Sebutkan tahapan metamorfosis pada katak.
Contoh hewan yang siklus dengan metamorfosis. Nggak bisa. Hewan dengan metamorfosis sempurna. Di sini ada contohnya apa? Ada gambarnya. Gambar apa ini? Kupu-kupu. Ya, di sini hewan dengan metamorfosis sempurna. Larva. Kupu-kupu. Ya. Kenapa kupu-kupu disebutnya itu bermetamorfosis sempurna? Karena kupu-kupu tersebut berbeda, bentuknya beda ya. Bentuknya beda pada setiap tahapannya. Bentuknya berbeda pada setiap tahapannya. Tahapannya apa saja? Pertama tahapannya telur, kedua tahapannya apa lagi? Ulat. Larva. Ya, coba tahapan telur, tahapan larva, tahapan pupa atau kepompong. Nah, pada setiap tahapannya itu bentuknya sama apa enggak? Pada setiap tahapannya bentuknya sama apa enggak? Ya. Beda ya, berbeda. Makanya disebutnya dia bermetamorfosis sempurna ya, karena pada setiap tahapannya itu bentuknya berbeda. Contoh hewan lain. Nah, di sini gambar apa tuh? Katak. Katak juga salah satu hewan yang bermetamorfosis sempurna ya. Ya, tahapan pada katak itu yang pertama kecebong tanpa kaki. Kecebong hidupnya di air ya. Pertama dia tanpa kaki. Kedua dengan kaki. Sudah ada kakinya, kemudian tahapan selanjutnya menjadi katak muda. Ya, kemudian menjadi katak dewasa. Nah, untuk selanjutnya adalah pelajaran SBDP. Sini budaya dan prakarya. Ada istilah tempo pada lagu. Silakan dibaca dengan artinya. Macam-macam tempo lagu dan artinya. 1. Largo, lambat sekali. 2. Lenteng, lambat 3. Anjing, lambat 4. Ada sedang. 5. Moderator, sedang agak cepat. 6. Allegro, cepat. 7. Sifatnya lebih cepat. 8. Presto, cepat sekali. Nomor 1 baca. Nomor 1 soalnya tuh. Largo, Nomor 1 lagu. lambat sekali. Nomor 1 ini lagu Ibu Kita Kartini. Lambat. Ada Nomor 1 baca. lagu Ibu Kartini sekali. Retro. Lagu. Coba. Lambat. Ada Irul. Gio lambat. Irul. Sedang. Jawaban apa? Lagu Ibu Kartini. Lagu Ibu Kartini. Jawaban Irul. Cepat sekali. Lagu Ibu Kartini dengan temponya. Apa? Irul. Adante. Andante apa, Irul? Sedang. Ya, betul. Lagu Ibu Kita Kartini dinyanyikan dengan tempo andante, sedang ya. Coba kita sama-sama menyanyikan. 1, 2, 3. Ibu Kita Kartini. Ayo. Putri sejati. Putri yang Indonesia namanya. terus. Pendekar bangsa
bangsa. Ya baik ya dari apa? Mengait sedang. Oke, selanjutnya baca nomor 2. Lagu kupu-kupu yang lucu dinyanyikan dengan tempo yang lucu. Lento, Pak, lento. Coba Bapak pengen dengar. Lebih lambat. Aldo, Lebih lambat. ada Aldo nggak? Lebih lambat. Aldo ada nggak? Jawaban apa, Do? Ada, Pak. Jawaban Do, nomor 2. Moderator, Pak. Dinyanyikan dengan tempo moderato apa, Do, artinya? Sedang agak cepat. Kupu-kupu yang lucu. Cepat, kurang tepat, Do. Bukan itu. Lento, Pak, lento. Lento. Lento ya. Lebih lambat. Lento. Coba nyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu. Kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, itu bunyinya lebih lambat ya. Kupu-kupu yang gimana tadi? Kemana engkau terbang? Itu dinyanyikannya lebih lambat ya. Dibilangin lebih lambat, dianuin, dicoret, ganti. Lento ya. Jawabannya nomor 2 lento. Ketiga, ada Lucky nggak? Lucky, baca Lucky. Hujan. Di atas sini. Bunyi hujan dinyanyikan dengan tempo. Tempo apa? Dinyanyikan dengan tempo. Ada sedang. Coba. Sedang. Lucky. Sedang. Lucky apa Lucky? Lucky apa Lucky? Nomor 3. Lucky jawab aja nggak apa-apa. Kalau salah nggak apa-apa. Lucky. Ada teh, Pak. Ada teh sedang. Iya, tapi Lucky nggak ada suaranya ini. Ada teh sedang. Oke, Lucky itu kedengeran nggak suara Bapak Lucky? Kalau nggak kedengeran bilang ya, harus diperbaiki speakernya. Pengaturannya. Nomor 3 itu lagu Tik-Tik Bunyi Hujan dinyanyikan dengan tempo andante sedang. Nomor 3 jawaban andante sedang. Tadi Ibu kita Kartini andante, terus kupu-kupu yang lucu itu lento ya. Kemudian yang 3 itu jawaban andante. Lalang dan kupu-kupu. Dibaca. Jelaskan perbedaan daun hidup di bawah ini. Perbedaan daun hidup di bawah ini. Nah, ini tugasnya ya. Dewasa. Ya, bagaimana cara menjawabnya? Pertanyaannya jelaskan perbedaan daur hidup di bawah ini. Yang pertama kupu-kupu, jelaskan. Kupu-kupu itu berawal dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, kemudian tumbuh menjadi pupa dan menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, jawabnya gitu ya. Kalau daur hidup itu dari telur gitu. Jelaskan sini nomornya. Pertama dari belalang bertelur. Ini yang belalang bertelur. Kemudian telur berubah jadi telur berubah jadi apa nih, nimpa ya, namanya nimpa tanpa kaki. Kemudian ini nimpa dengan kaki, nimpa ya. Ini tugasnya kamu tulis di buku ya, kerja kelompok, pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Coba baca lagi tugasnya, David.
Lagi di rumah siapa, David? David, Aku baca David. rumah ini Pak. Ya, baca. Satu sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selain dua sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna selain belalang. Dengan pupa yang dan Ya, ini tugas yang selanjutnya. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna selain kupu-kupu. Jadi kamu cari yang lain lagi, hewan apa saja. Minimal 3 ya. Minimal berapa? 3. Nomor 2 juga sama. Sebutkan hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna selain belalang. 3 sebutkan. Apakah yang dimaksud dengan pupa? Pupa itu apa artinya? Larva itu apa? Tuh. Ya, ditulis. Paham ya tugasnya, paham nggak? Tugasnya paham nggak? Ya, tugasnya bareng-barang. Semua. Satu kelompok itu harus mengerjakan semua. Kasih tahu yang lain, suruh kumpul. Kumpul di rumah kelompok. Ya, pakai masker. Pakai masker. Nanti kalau kamu kumpul kelompok pakai masker. David, ada di rumah siapa itu David? David nggak pakai masker. Ini Pak. Pakai maskernya, Fit ya. Bawa maskernya ya. Sini ada di rumah. Bawa sini maskernya pakai ya. Karena corona masih membayangi kita ya. Coronanya belum hilang, masih ada, jadi harus pakai masker. Harus rajin-rajin pakai masker ya. Biasakan. Enak nih.